Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami percaya di hari ini Tuhan sudah menyediakan bagi kami berkat jasmani dan juga berkat rohani. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami dan tolong kami supaya kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14-16. Tertulis demikian, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa Perang Dunia Kedua, suatu ketika di malam yang gelap, 6 pesawat tempur dengan 6 pilot terbang di atas lautan Atlantik Utara dengan maksud mengebom kapal selam musuh. Saat 6 pesawat itu sudah terbang dari kapal induk, dengan segera semua lampu di kapal induk dimatikan untuk menghindar dari pengamatan dan serangan musuh. Setelah beberapa saat lamanya, para pilot ini bermaksud untuk kembali ke kapal induk karena mulai kehabisan bahan bakar. Tapi mereka tidak melihat adanya cahaya lampu dari kapal. Mereka segera mengontak dengan radio dan meminta agar dinyalakan lampu, supaya mereka bisa tahu di mana lokasi kapal induk dan dapat mendarat. Namun permintaan mereka itu ditolak. Pilot yang kedua mengontak, namun mendapat jawaban yang sama. Pilot yang ketiga kemudian mengontak kapal induk dan mengatakan, "Berikan kami 1 lampu saja, dan kami akan mendarat." Tapi petugas di kapal induk menolak menyalakan lampu karena takut diserang rudal. Operator radio di kapal induk merusakkan alat komunikasi sehingga tidak bisa dihubungi lagi. Dan 6 pilot dengan 6 pesawat tempur itu terjatuh dan meninggal di lautan dingin Atlantik. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang penting dari kisah ini buat kita adalah betapa pentingnya sebuah cahaya yang kecil dalam kegelapan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Mungkin kita merasa diri kita tidak berdampak, tapi sebenarnya keberadaan kita mempunyai dampak bagi orang lain, meskipun kita tidak menyadarinya. Dampak kita adalah bagaikan cahaya terang kecil yang menerangi kegelapan dunia ini. Orang-orang yang melihat kehidupan kita mungkin tidak akan memberitahukannya, tapi mereka mendapatkan pengaruh yang baik dari cahaya terang Kristus yang terpancar dari kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita agar terang kita menyala dan bercahaya melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, agar semua orang melihatnya dan memuliakan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah terang yang terus bercahaya dalam kegelapan dunia ini. Tetaplah berbuat yang baik, lakukanlah kehendak Tuhan, hiduplah dalam kasih Kristus. Dan jangan kita lupakan untuk selalu berada dalam sumber terang itu, yaitu firman Tuhan. Karena firman-Nya adalah terang bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan firman itu adalah Kristus yang adalah terang bagi kita semua.
Tuhan Yesus Kristus adalah terang yang sudah datang dalam kegelapan dunia ini, dan kita semua anak-anaknya dijadikan terangnya untuk bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dari sepanjang malam hingga pagi ini, kembali kami diberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Dan kami bersyukur saat ini untuk kebenaran firman-Mu, yang mengingatkan kami bahwa kami semua anak-anak-Mu adalah terang bagi dunia ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menyembunyikan terang-Mu dalam hidup kami, tapi kami membiarkan hidup kami bercahaya. Terang Kristus itu memancar bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi kehidupan kami memberikan teladan yang baik dan memberikan dampak, sehingga orang-orang dapat melihat Tuhan dan memuliakan nama-Mu dalam hidup mereka. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas dan apapun yang kami kerjakan, supaya dalam segala sesuatunya kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai dan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.